Hai teman-teman semua, saya sedang melakukan perbaikan di mobil Kia Rio 2011. Ini unitnya mengalami permasalahan di CKP dan CMP-nya yang error. Buat yang belum tahu, kalau saja posisi CMP-nya ini berada di sini nih, di bawah cover plastik yang ini, sensor CMP, isinya di sini ya. Kemudian CKP-nya berada di bawah sini, dekat dengan ini ya, di bawah throttle body, isinya di sini. Nah, ini throttle body, di bawahnya ada sensor CKP, dan kemudian sensor terpenting lain yang perlu dibersihkan untuk Kia Rio adalah sensor speed, yang bila saja sering terjadi kendala yaitu P0748. Ini di sini posisinya, sini ya, di bawah ABS. Ini modul ABS, tepat di sini. Nah, ini sensor speednya. Ini sering terjadi ada bubuk besi menempel di bagian sini, hingga yang terjadi adalah delay ataupun nyentak. Begitu teman, hingga terjadi kerusakan pada ECU, CKP, CMP, kemudian sensor speed harus rutin dibersihkan. Sisi map sensor lumayan rumit, jadi kita harus buka box udara dulu, filter udara di situ. Kalau dengan kunci 10 sok itu susah karena tipis ya. Harus dengan kunci T seperti ini untuk buka mapnya. TB-nya harus dibuka, susah jika tidak dibuka. Ini posisi map sensor, kita lihat seperti sudah lama ini nggak dibersihkan, lumayan ya, kotor-kotor dikit. Fungsinya untuk mengontrol udara masuk dan BBM. Udara masuk ya, kalau BBM nggak terkontrol melalui map, untuk penyesuaian BBM maksud saya. Lalu kita buka sensor CKP di bawah sini, posisinya di sini nih CKP, tuh di bawah, kodok dengan tangan. Kita bisa gunakan kunci 10 ring. Kodok ke bawah seperti ini ya. Lumayan agak rumit, nanti kita sambung videonya setelah selesai aja ya. Nah, kalau untuk lebih mudahnya kita bisa mencopot dari bawah teman. Ini udah ada baut 10, cuma harus pakai kunci soknya yang tipis 10-nya. Nah, ini posisinya tuh, wah udah kotor banget nih, udah lama kali ini nggak dibersihin, kotorannya nempelnya banyak tuh. Enak ya, ini dekat dengan filter oli. Lanjut, yang ini adalah sensor ECT, patut dibersihkan jika saja temperatur tidak sesuai dengan kipas nyala biasanya di 98 derajat nyala. Jika saja 98 derajat tidak menyala, patut dibersihkan ataupun ganti part. Ini posisinya di sini. Kemudian sensor O2, nah ini sensor O2 oksigen.
oksigen, ada konektor di sini, nyambungnya ke sini ya, ke atas knalpot. Nah, posisinya di sini. Sensor O2. Lanjut, OCP sudah dipasang. Cara bukanya kita bisa goyang-goyang dikit, kemudian dicungkil pakai obeng. Di sininya dicongkel pakai obeng, kemudian bautnya dilepas dulu. Jangan lupa untuk memasukkannya juga jangan sampai susah ya, digoyang-goyang. Kemudian sealnya itu dikasih oli sedikit, jadi enak masuknya enak. Nah, di sini itu ada sealnya, kita kasih oli sedikit, kemudian masuknya itu diputar-putar sedikit, mudah untuk memasukkan kembali. Saya perjelas sekali lagi, ini posisi sensor CKP, kemudian di dekat CKP itu ada switch oli. Nah, ini switch oli, jika saja teman-teman mempunyai permasalahan di switch oli, apakah itu di indikator berkedip lambang oli ya, gambar olinya bisa dicek dari sini. Kemudian knob sensor, ini terakhir knob sensor koneksinya di bawah intake manifold. Nah, ini ada warna putih, itu adalah kabel koneksi ke knob sensor ya, tepatnya berada di samping di bawah intake manifold, menempel ke bagian mesin ya, di sebelah sana ya teman. Oke, udah jelas, mungkin kita lanjut ke atas. Ini sudah dibersihkan throttle bodinya. Satu hal penting di throttle body ini ada, ketika kita melakukan pembersihan di bagian koinnya itu boleh saja, dan ini ada pendingin di sini seperti ESC. Ini tidak boleh dibuka untuk dibersihkan dengan cleaner. Kalau dibuka dibersihkan dengan lap boleh-boleh saja ya. Ini kode partnya Kevico 35100 2B150 071802, Bosch punya original. Posisinya hanya menggunakan baut 10 saja. Seal o-ringnya udah terpasang, terpasangkan. Jika saja ini sembarang, waktu kita melakukan tune up, saya udah beberapa kali mengalami ini ya. Ada saja yang trouble dari permasalahan setelah tune up ketika kita mendapatkan pasien baru dari yang bermasalah di mobil ketika tidak bisa digas itu. Mereka sembarangan melakukan pembersihan di bagian ETCS ini ya. Tidak boleh dibersihkan dengan cleaner. Lanjut, kita kencengin dengan kunci shock 10. Jalur airnya kita masukkan kembali. Ini 1 2 3 jalur air. Oke. Dan konektornya di sini mohon maaf saya lupa pemasangannya, harus langsung dipasang seperti ini. Yap. Ini posisinya begini ya teman. Ini nih. Lupa Nah, seperti ini posisinya. Ini cukup lagi salah. Ini sensor CMP yang sudah dibersihkan. Tadi kode partnya udah tidak perlu diulang lagi. Kita lanjut ke pemasangan. Seperti ini pemasangannya, diputar sedikit, tinggal kasih baut. Lumayan rumit, sempit sedikit ya. Kalau untuk cara buka busi, kita perlu kunci shock 10, buka cover. Ini tutup olinya juga kita buka, kemudian nanti injektornya juga kita buka. Kunci 12 shock kita angkat, soketnya kita lepaskan. Sekarang kita buka busi dulu.
Yang ini soket menuju ke coil. Coilnya kita lepaskan dengan kunci shock 10 juga. Soketnya kita tekan, lalu ditarik. Seperti ini coilnya ya. Kunci businya bisa kita gunakan dengan kunci busi Avanza. Sama dengan busi ini ya, Innopump kayaknya sama. Ini NGK LKR 6C kode businya ya, LKR 6C. Keras ya, lumayan. Ini keras banget, harus pelan-pelan. Obengnya mana nih obeng? Ini hati-hati, pelan-pelan.
knalpotnya nggak ada satu, kemana ya? Ini yang output, ini yang restan, ini yang lubang hawa. Anak-anak. Kotor ya? Tuh, gram-gram. Cungkil itu filternya lumayan bersih, cuma ada banyak kotoran di bawah. Kalau untuk full pumpnya sama dengan Nissan, sama dengan Avanza, sama. Untuk cara buka ini ada sepinya di sini, ada sepi, kita bisa lepas sepi atau tidak. Ini sepi di sini bisa dilepaskan atau tidak karena tergantung keperluan. Ini yang plus sama yang minus, konektornya perlu dicek juga. Kalau konektor biasanya ada kebanyakan ngepong, kita perlu teliti saja. Susah ya. Ini dulu dah. Ini konektor yang dari atas, koneksinya bagus semua, tidak ada. Biasanya kalau ada permasalahan itu biasa hitam di sini di konektor. Kita hanya perlu membersihkan di bagian filter, kemudian kita masukkan dari sini aja cukup karena ini tidak terlalu parah. Ini yang hawa, yang tadi saya katakan ini untuk hawa ya, napas. Yang restan dari protak dari full pump.
sedikit kasih oli karena ada bagian seal di situ biar masuknya enteng. Ini ada seal di sini, hati-hati jangan sampai hilang ya. Kita masukkan lagi. Sealnya dilepas di atas aja kayak gitu. Satu dua masih air balik. Terus ini salah nih, posisinya harus di sini masuk ya. Oke, itu udah bagus, udah bagus. Lanjut pasang lagi. Businya sudah terpasang. Kita pasang covernya.
Ini injektornya udah dibersihkan. Kalau sahabat semua ingin tahu cara tentang membersihkan injektor, silahkan lihat tutorial kami sebelumnya ya. Agar mempermudah untuk pemasangan, kita lumasin dengan oli karena sealnya emang bukan cukup keras lagi, sangat keras. Ini yang orinya seperti ini. Ada beberapa ini ya teman yang sering sharing kalau pencabutan yang original itu susah di sini ya. Kita bisa masukkan dengan bensin, dengan oli dulu sambil diputar-putar. Nah ini kalau cara pemasangannya seperti ini, karena sealnya memang cukup keras menghadap ke depan. Waktu kebanyakan rekan itu dia cabutnya ini keras. Kita kalau lagi nempel gini masukin oli. Nah ini kalau pasangnya enak. Kalau saat cabut yang lama nggak dibuka biasanya keras. Kita bisa lumasin oli ke sini ya teman, lumasin oli ke sini sambil sama bensin lalu diputar-putar. Insya Allah enak cabutnya. Setelah ini kita lanjut pasang. Yuk ikutin sana. Untuk ini juga kasih oli sedikit ya, biar di konektornya itu mudah dipasang. Nah ini kita cabut dulu, 1, 2, 3, 4. Kita seperti ini. Nah ini kita kasih oli juga di sini, biar masuknya pas. Sini juga kasih oli sedikit saja. Harus presisi semua, lalu ditekan pelan-pelan. Nah seperti itu sudah. Lanjut pasang bautnya. Pastikan ini bisa diputar-putar tapi normal, bergoyang-goyang dikit ya. Nah, ini. Silikmen. Lalu kita masukkan konektornya. Sampai bunyi. Sudah. Kita masukkan kabelnya, selangnya yang dari full pump. Udah. Sudah, pasang lagi ke manifold. Oke teman semua, ini semuanya sudah beres. CKP sudah terpasang, CMP sudah terpasang, injektor sudah dibersihkan, busnya sudah dibersihkan. Jadi hal-hal yang paling terpenting untuk perawatan Kia Rio ini 2011 ataupun 2000 sekian, 2008 juga,
CKP dan CMP harus dibersihkan rutin ya. Setiap ya terserah Anda, mungkin 3 tahun sekali ataupun 1 tahun sekali boleh. Biasanya itu terjadi ada kumparan, maksudnya sisa kotoran yang berkerak ya, seperti kerak besi, bubuk besi yang menempel di bagian CKP dan CMP itu saja, dan kemudian di speed sensor, kemudian di throttle body itu ada banyak kotorannya. ECT juga harus dibersihkan agar semuanya nyaman dipakai, digunakan mobilnya tanpa kendala. Begitu teman-teman semua. Ini kalau OCP jarang sekali masalah ya. Yang terjadi banyak masalah itu adalah di ECU, kemudian di transmisi. Yang trouble-nya itu kebanyakan di ECU, transmisinya itu apakah nyentak ya, kemudian delay. CKP CMP juga harus, itulah hal-hal yang paling terpenting untuk perawatan Kia Rio. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tonton video-video kami selanjutnya yang tayang di episode mendatang. Mudah-mudahan sekali apa yang saya berikan, apa yang saya ulas di setiap tayangan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat semua, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Banyak hikmahnya juga. Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar sekali lagi, ataupun via WhatsApp di 0821214125555. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.